Kisah Nabi Lut alaihi salam adalah salah satu kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Nabi Lut alaihi salam adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Lut bernama Haran bin Tareh. Beliau adalah saudara kandung dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayah Nabi Lut memiliki kembaran bernama Nahor. Silsilahnya yaitu Lut bin Haran bin Azara bin Nahor, bin Surud bin Ra'ub bin Falid bin Abir bin Shalib bin Arfasad bin Syam bin Nuh. Sejak kecil Nabi Lut alaihi salam sudah diasuh oleh pamannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka sering mengembara jauh dengan misi dakwah. Ketika mereka tiba di Palestina, Nabi Lut alaihi salam menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Dia terpilih menjadi seorang nabi yang diutus kepada kaum Sodom. Setelah diutus menjadi nabi, Allah memerintahkan Nabi Lut untuk menetap di kota Sodom yang terletak di perbatasan Yordania dan Palestina. Di kota ini, Nabi Lut menikah dengan seorang wanita bernama Walihah. Mereka dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama Raitsa dan Sakrata. Nabi Lut ditugaskan untuk mendakwahi kaum Sodom agar bertaubat dan kembali menyembah Allah Ta'ala, menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Namun istri Nabi Lut tidak mendukung misi dakwahnya. Dia kerap kali membocorkan rencana dakwah Nabi Lut kepada orang-orang Sodom. Kota Sodom dikenal sebagai kota maksiat dengan angka kriminalitas yang tinggi, sehingga tidak mudah bagi Nabi Lut untuk mendakwahi kaum tersebut. Di kota tersebut sering sekali terjadi perampokan dan juga pembunuhan. Tidak hanya itu, kejahatan yang keji dan menjijikan pertama kali dilakukan oleh kaum ini, yaitu mereka melakukan homoseksual dan lesbian. Semua orang terlibat dan tanpa malu-malu mengakuinya di muka umum. Bahkan, mereka begitu bangga, perbuatan mereka ini sangat dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nabi Lut terus-menerus menyeru kepada kaum Sodom agar mereka segera bertaubat dari perbuatannya dan kembali menyembah Allah Ta'ala. Mereka juga diberi nasihat supaya menghormati hak milik masing-masing dengan meninggalkan perbuatan perampasan, perampokan, serta pencurian yang selalu mereka lakukan di antara sesama mereka, dan terutama kepada musafir yang datang ke Sodom. Diterangkan bahwa perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri karena perbuatan itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidakamanan di dalam negeri, sehingga masing-masing dari mereka tidak merasa aman dan tenteram dalam hidupnya. Nabi Lut menerangkan bahwa dia adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu tidak takut kepada Allah dan tidak mau menaatinya? Sesungguhnya saya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dipercaya untuk kalian. Jadi takutlah kepada Allah, pertahankan tugasmu kepadanya, dan patuhilah aku. Mendengar perkataan Nabi Lut, kaum Sodom langsung mencibir dan mengatakan, orang ini telah memasuki kota kita, lalu menyuruh kita untuk menghentikan apa yang sedang kita lakukan. Jelas, dia pasti mendapatkan sesuatu dari ini. Kemudian, Nabi Lut segera membantah dengan mengatakan, tidak ada hadiah yang saya minta dari kalian, untuk itu, hadiah saya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut tidak henti-hentinya berdakwah tentang homoseksual dan lesbian, betapa perbuatan tersebut sangat mengerikan akibatnya dan perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah Ta'ala. Namun kaum Sodom tetaplah tidak menghiraukan dakwah Nabi Lut alaihi salam. Kaum Sodom bahkan sangat benci terhadap Nabi Lut yang terus-terusan mendakwahi mereka, sehingga mereka berencana mengusir Nabi Lut dari kota Sodom. Mereka mengatakan, wahai Lut, jika kamu tidak berhenti, kamu akan menjadi salah satu dari mereka yang diusir. Namun, Nabi Lut tidak gentar sedikit pun. Dia tetap mengajak kaumnya untuk beriman dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Selain itu, mereka juga diminta untuk meninggalkan kebiasaan yang mungkar, menjauhi maksiat, kejahatan, hingga menghindari rayuan iblis dan setan. Setelah sekian tahun berdakwah, tidak ada seorang pun di kota Sodom yang mau beriman kepada Allah Ta'ala. Hanya Nabi Lut dan kedua putri yang beriman kepada Allah Ta'ala dalam syariat agama, sementara istrinya tetap tidak beriman. Allah Ta'ala kemudian menjawab doa Nabi Lut. Allah mengirim 3 malaikat yang menyamar sebagai laki-laki ke rumah Nabi Ibrahim sebagai tamu. Namun, Ibrahim tidak mengenali para malaikat tersebut. Dia lantas menyiapkan hidangan untuk para tamunya
Namun, mereka menolak makanan tersebut. Nabi Ibrahim lantas bertanya, "Siapa kalian?" Malaikat menjawab, "Jangan takut, kami adalah para malaikat Allah. Kami telah dikirim kepada orang-orang Lut. Kami memberimu kabar gembira tentang seorang putra yang memiliki banyak pengetahuan dan kebijaksanaan." Nabi Ibrahim pun paham bahwa azab Allah bagi kaum Sodom akan segera datang. Namun, dia juga mengkhawatirkan keselamatan Nabi Lut. Para malaikat itu pun meyakinkan Nabi Ibrahim bahwa Nabi Lut beserta keluarganya akan diselamatkan. Ketiga malaikat itu lantas bertamu ke rumah Nabi Lut. Tentu saja Nabi Lut terkejut saat melihat ketampanan mereka. Bagaimana tidak, mereka pasti akan menjadi korban kaum Sodom. Takut diketahui kaum Sodom, Nabi Lut segera membawa mereka masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Nabi Lut juga berpesan kepada istri dan dua putrinya agar merahasiakan kedatangan para tamu ini. Apabila kedatangan mereka sampai tercium kaum Sodom, Nabi Lut merasa tidak sanggup menghadapi kaum Sodom yang sangat bengis dan haus bermaksiat itu. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut akhirnya terjadi. Istri Nabi Lut yang tidak beriman membocorkannya pada kaum Sodom. Dia memperoleh imbalan emas dan perak dari kaum Sodom. Kaum Sodom mendatangi rumah Nabi Lut untuk melihat para tamunya serta memuaskan hawa nafsunya. Namun, Nabi Lut tidak membuka pintu rumahnya. "Kembalilah ke rumah masing-masing. Jangan ganggu tamu-tamuku yang datang dari jauh. Kalian sepatutnya memuliakan dan menghormatinya," seru Nabi Lut dari dalam rumah. Namun, seruan Nabi Lut diabaikan begitu saja. Dia kini terkepung. Untuk yang terakhir kali, Nabi Lut memperingatkan kaumnya untuk menjauhi maksiat, sebab Allah Ta'ala menciptakan manusia berpasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kelangsungan umat manusia di muka bumi ini. Nabi Lut meminta kaumnya untuk kembali kepada istri-istri mereka dan tidak berbuat maksiat. Namun, lagi-lagi semua upaya Nabi Lut tidak dihiraukan. Mereka terus merengek dan ingin mendobrak rumah Nabi Lut dari segala penjuru. Kemudian Nabi Lut mengatakan ini kepada tamu-tamunya, "Sesungguhnya aku tidak mampu lagi menahan mereka agar tidak menyerbu ke dalam rumah ini. Aku tidak memiliki senjata, apalagi kekuatan fisik yang dapat melawan tindakan mereka. Aku juga tidak mempunyai keluarga atau sanak saudara yang ditakuti kaumku. Aku merasa sangat kecewa karena sebagai tuan rumah, aku tidak bisa menjaga kalian dari gangguan mereka." Melihat ketakutan Nabi Lut, akhirnya para lelaki tampan itu mengaku pada Nabi Lut bahwa mereka adalah para malaikat Allah yang diutus untuk memberikan azab mengerikan bagi kaum Sodom. Mendengar hal itu, Nabi Lut pun tidak menyangka pertolongan Allah akan datang secepat itu. Para malaikat itu lantas menunjukkan azab dari Allah. Mereka meminta Nabi untuk membuka pintu rumahnya lebar-lebar agar orang-orang yang haus homoseksual itu bisa masuk. Begitu pintu dibuka, orang-orang langsung menyerbu dan berebutan untuk masuk. Namun, tiba-tiba pandangan mereka langsung gelap. Para penyerbu rumah Nabi Lut masih dalam keadaan kacau balau berbenturan antara satu dengan lain dan berteriak-teriak seraya bertanya-tanya apa yang membuat mereka buta mendadak. Kemudian, para tamu jelmaan malaikat berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu. Nabi Lut diminta pergi secepat mungkin bersama keluarganya karena waktunya tak lama lagi. Azab itu telah tampak dan akan segera ditimpakan oleh Allah. Para malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar melakukan perjalanan keluar kota tanpa menoleh ke belakang. Karena penasaran, istri Nabi Lut yang tidak beriman pun menoleh ke belakang. Alhasil, asap itu kini menimpanya juga. Setelah berhasil melewati batas kota Sodom di pagi buta, bumi tiba-tiba berguncang hebat. Kota Sodom terombang-ambing seperti lautan. Angin bertiup begitu kencang dari segala penjuru, ada hujan lebat disertai petir, batu beterbangan yang tampak sangat mengerikan. Orang-orang buta kaum Sodom yang masih kebingungan langsung berlarian. Banyak di antara mereka yang tertimbun oleh runtuhan bangunan, termasuk istri Nabi Lut. Dia termasuk orang-orang yang sangat munafik di hadapan Allah Ta'ala. Kisah Nabi Lut menjadi pelajaran bagi umat manusia untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan.